mana lo tadi pagi? Pada lapar daripada kemari, rujakan banyak dari mana aja udah. Kalau lagi defisit lah. Yang juga udah apa be udah dah. Udah berjak di sini banyak tuh tiap hari mangga 20 jamu. Jangan lupa ngapain ini? Tahu kemana tuh ini gue bingung gue. Gue ngeliat Ustadz Saman orangnya enak banget udah dia. Orang teh di YouTube ge dapat duit itu. Apa sih? Gue kemarin sih dia ketemu gue tempat ini tahlilan dia ngomong udah sampai 5 juta udah di bulan sekarang. Apanya 5 juta? Gaji dia lah kata gue bang begitu dapat gaji. Gue yang capek banting tulang. Buset, capek. Emangnya gampang nyari penghasilan 5 juta. Apalagi kondisi ekonomi kayak gini. Iya. Udah itu gue ngamal jadi proyek mana orang menjadi dia mau ngelamar itu ngamalin proyek kayak Ustadz Zaman udah dapat punya gaji itu kan doanya kayaknya dia nggak anu deh. Tapi kita mah pernah ketemu mau cerita mah dia mah udah benar-benar dapet sih gitu waktu kamu di gampang ini nyari penghasilan di YouTube memang gampang, apalagi Ustaz konten itu mulu. Tapi kalau melihat Ustaz Zaman sekarang alat apa udah dibawa ada kemarin katanya dia udah 4 jutaan per bulan. Ada alat baru bulan apa namanya? Bendo, pajur. Iya emang itu kan nanam rumput ombak dia yang suksesnya rumput sama ini pohon nano gue gitu bayar kemarin. Iya bener itu jelas YouTube gue jual pohon asam bukan pohon ya mas ya. Tapi bisa juga kalau seumpamanya rumput sama pacul itu dikerjain di upload mah bisa juga itu gitu. Karena ini nih kalau YouTube di YouTube jadi duitnya gampang di YouTube bikin kontennya gampang. 80% atau 90% lah orang di YouTube semua nyari duitnya. Berarti enak kopi di rumah gitu Lah iya, apa? Penghasilan siapa buktinya gue pengen lihat. Tapi kalau jamaah semuanya setiap jamaah kalau ngelihat itu ngelik ada berapa jamaah apalagi si Sumber Batu lumayan juga bisa jadi. Tapi dia kalau diomongin juga datang dia ilmunya udah alhamdulillah dia kalau Bukti bentar mau mampir lo dia datang pengen tahu gua. kalau biasanya nih jam segini sih dia suka ke rumah menopos Bener apa enggak? Orang kalau nyari duit YouTube gampang mah. Iya. iya Dari kopi. ya tapi gue mah ya percaya nggak percaya sih karena dia duitnya ada basic dia usaha Ada rezeki mah tuh. gue yang dagang sekarang Siapa acara rezeki? sampai acara coba maulid enggak lockdown orang boleh. Tapi kalau upaya mah lama-lama juga bisa. Kalau YouTube memang dilaksanakannya benar-benar terus-menerus mah bisa berakhir juga lama-lama. Gue yang dagang burung ya burung orang laku-laku gue posting. Ngukur rezeki orang dari apa baik. Itu mana orang percaya baik dia. Gitu. No, Ustaz Ahmad no, iya benar. Iya benar. Motor yang Kalau ngalor umur jadi kita omongin liwatin. Panggil atau panggil? enggak, entar di WA udah. Enggak di WA katanya. Ya WA ntar dia kesini. Sini, Kak. Ngopi bener nih. Aduh, ketangkap banget. Iya benar. Oi, kemana itu? Sini ngopi-ngopi. Kopi. Jantan nih soal YouTube. Lagi diomongin. Banget. Ada bisa nih kata gue dia apa, Be? Baik, sini mampir ngopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya deh, habis main. Kopi. Iya. Ini ngomong-ngomong kopinya mana nih kopi?
Ngopi pahit ya? Pahit, kopi pahit. Pahit. Ini ngomong kita dari mana ini? Biasa, Bisa bang. putar-putar jalan-jalan. Gimana Bang Sipit nggak pada kerja ini? Banyak demo, nggak bisa udah kemarin. Banyak Banyak hoak, banyak demo. Iya Pusing benar. kita jadi. Benar. Iya. Itulah sulitnya mencari ekonomi khususnya di zaman seperti kayak gini. Ini ada Bang Ahmad, dari mana Bang Ahmad? Mau angkong lu Kang. Sama tadi dari rumah dipanggil sama si Pet suruh ngerujak. Ayo. Mau angkong mulu. Ini ngomong-ngomong tadi singkain iklan soal YouTube ini kayak jelas ini. Oh, Kan katanya hasilnya udah gedenya, udah jutaan. Amin. Orang percaya nih Kang. Amin. Makanya tuh saya orang percaya katanya Ustaz zaman untuk Kalau saya mah tetap mendoakan kita selalu supaya mendapatkan dari mana aja pengen ekonomi. tahu dari orang yang bersangkutan langsung. Minum kopi. Iya. Jangan itu bawa sekarang mas. Iya benar Bang. Kadang-kadang orang-orang ngomong berlebihan. Apalagi coba singka yang mau. Wah. Emang tuh Bang jadi pendekar mulu enggak ya Bang? Ya. Tapi harus ada penjelasan sedikit ini dari Ustaz ini. Iya, saya bilang Ini ini. hal masalah dari YouTube kan. Iya. Ya jadi gini ya, ini teman-teman semua, khususnya mah apalagi kita sekarang udah zaman lockdown, udah zaman susah duit. Ya kalau berbicara seputar YouTube, cuman karena sekarang kita udah media sosial sekarang kan udah rata-rata kan anak-anak semua udah Android semua nih. Mainstream banyak. Udah ada macam-macam dah. Kalau saya sih cuma awalnya iseng-iseng gitu ya. Namun setelahnya dipelajarin kita apa salahnya sih kita sekarang memanfaatkan daripada handphone yang kita punya gitu. Ternyata YouTube ini setelahnya saya pelajari beberapa tahun ya. Setelahnya saya pelajari itu pun penuh dengan tantangan, itu pun penuh dengan cemoohan, penuh ledekan, bahkan teman-teman ya mohon maaf lah seperti abang-abang ini. Tidak sedikit pula orang yang berkata, wah mimpi kali lo pengen dapat duit dari YouTube kan gitu loh. Rata-rata banyak kayak gitu. Pastinya seperti itu. Apalagi orang yang belum memahami tentang seputar dunia YouTube, apa sih itu YouTube gitu. Tapi di sini saya sekedar sedikit menjelaskan. YouTube itu adalah sebuah media di mana kalau saya pelajari, ya walaupun sedikit mungkin, mohon maaf dalam kesempatan ini saya berpenghasilan walaupun sedikit, ternyata kalau kita hayatin YouTube ini memang bisa mengurangi pengangguran khususnya di Indonesia, Bang Ahmad. Bisa mengurangi pengangguran. Kenapa? Setelahnya kita pikir, sekarang rata-rata anak muda sedikit sebentar main kamera, sebentar main video kan gitu. Nah sekarang kita ini, saya berharap kenapa sih kita harus jadi penonton? Kenapa harus kita jadi penggemar? Sementara kita ini harus bisa. Karena setelahnya sepengalaman saya, walaupun sedikit saya punya penghasilan, ternyata YouTube ini sebuah partner yang benar-benar tidak membutuhkan orang yang berijazah tinggi, tidak membutuhkan orang yang berpendidikan yang hebat. Siapapun di YouTube ini bisa, selagi dia ada kemauan. Yang penting belajar. Yang penting belajar. Saya berharap dalam masalah dunia YouTube khususnya, abang bikin channel YouTube, setelahnya punya channel YouTube, terus kita upload. Nah kebetulan di sini undang-undang YouTube yang sekarang itu memang berat. Kita begitu ngupload ke YouTube, baru saja kita bisa diterima jadi partner YouTube dan bahkan jadi karyawan YouTube, itu harus memenuhi syarat 1000 subscriber. Banyak juga ya. Iya. Artinya 1000 pelanggan, Bang Ahmad. Iya. Nah, karena kalau kita pikir kalau satu handphone aja satu akun, Iya. berarti subscribe itu kan cuma satu kali. Iya, betul. Berarti kalau 1000 subscribe itu berarti 1000 handphone. Ribu handphone. Gini. Ah. Jadi masalah. Prosesnya berapa bulan atau berapa tahun? Nah, jadi
Untuk mencapai 1000 subscribe itu Bang Sipit selama 12 bulan. 12 bulan. Dari semenjak kita bikin channel, semenjak kita ngupload udah mulai dihitung. Berarti dalam 1 tahun dong. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Saya bikin orang jadi akunnya ini. Ya udah kita bikin-bikinin aja dah abang-abangnya daripada Bang handphone. Fadir harus belajar dulu sama Iya. Ustaz. Gitu. Ya Yang sedikit jadi sedikit. masalah ini, yang jadi masalah. Ah. Buat Bang Fadir, khususnya buat saya. Ah. Kalau kita ngutak-ngutak main di HP, di YouTube, apalagi prosesnya selama 12 bulan. Iya. Lama-lama bisa dia mau orang rumah. Kalau kita ngutak HP ya. Nah, benar. Jadi sekali lagi, YouTube ini jangan kita jadikan satu Pekerjaan khusus. pekerjaan khusus. Iya. Kita jadikan sampingan aja. Apalagi sekarang kan udah medsos sudah maju. Iya. Grup WA banyak, Facebook juga banyak. Saya yakin teman-teman yang subscribe dulu dah. Iya pasti. Iya kan? Iya, Jadi pastinya. pelanggan itu syarat pertama itu harus punya 1000. Dan syarat yang kedua dalam jangka 1 tahun juga kita yang dikejar berarti 2 nih persyaratan. Itu harus 4000 jam. 4000 jam tayang. Tayang ya. Dalam setiap video kita itu, andai kata Bang Pipit, Bang Pandir, Bang Ahmad, ini udah ngupload ke YouTube 5 video, 10 video, 15 video, 4000 jam tayang ini dari sekian video. Dari video ini dapat 2 menit, dari video ini dapat sejam, dari video ini dapat 3, itu dihitung, digabung. Sama YouTube itu diakumulasikan selama 1 tahun, dapat nggak 4000 jam. Dapat selama Tapi 4 kalau misalnya ngupload nih kita sekarang lagi audiensi atau apa masukin YouTube, ini bermasalah nggak? Nggak masalah, nggak. Ini kan sekarang lagi Positif-positif aja. Iya, yang benar. positif-positif aja. kayak acara-acara ya. Nah, Hajatan apa kita posting. Ini ngomong-ngomong ini ada rujak apa itu? Apa Oh, udah iya, tuh? iya. Apa udah? Iya itu. Jadi begitu Bang Ahmad ya. Jadi saran saya sih gitu aja. Ya memang nanti juga sedikit-sedikit biar pada belajar gitu kan, biar pada ada Seharusnya ini. di YouTube ini kalau emang menghasilkan dipermudah persyaratannya ya. Kayak begitu. Nih coloknya ada. Justru itu Bang. Sekarang itu kenapa YouTube itu syaratnya semakin sulit karena begitu banyak artis semua, stasiun televisi semua baru hari ini sekarang punya channel. RCTI punya channel, SCTV punya channel. Jadi kita nggak mesti nonton sekali, nonton besok pun bisa. Oh gitu. Karena dimasukin ke channel YouTube. Karena apa? Banyaknya sekarang semua masuk channel YouTube. Karena setelahnya kita lolos 1000 subscribe, 4000 jam tayang, maka nanti pihak YouTube akan meninjau. Tinjauan ini ditinjau. Jadi mana selama kita masuk akun, udah berapa puluh video yang kita upload ke YouTube, itu ditinjau semuanya. Masing-masing video ini mengandung hak cipta apa enggak. Kenapa? Karena kalau kita video seperti ini pakai lagu-lagu orang itu kena, itu pelanggaran. Jadi ada hak ciptanya. Ada hak pelanggaran ciptanya, gitu ya. gitu. Berarti nggak bisa. Apalagi ini ada di YouTube nih video bagus, kita download, kita masukin ke YouTube kita, itu nggak bisa. Oh, berarti harus kreasi kita sendiri. Harus karya kita sendiri. Itu imajinasi dan kreasi kita. Iya. Nah, terus sampai kita mengetahui kita berpenghasilan di YouTube atau enggaknya bagaimana? Nah, jadi setelahnya lolos 1000, setelahnya lolos 4000 jam tayang, ditinjau sama pihak YouTube, nanti ada kabar berita nih. Selamat, Anda telah lolos dari peninjauan, itu namanya dimonetisasi. Nah, berarti lolos. Lolos berarti disetujui udah. Disetujui, dimonetisasi. Selamat, Anda silakan berkreasi sebagus mungkin. Nah, mulai dari setelah jadi dimonetisasi, nah berarti kita sudah lolos dari persyaratan YouTube. Makanya di sini kalau kita udah punya akun, banyak-banyaklah belajar tentang kreator YouTube, belajar tentang undang-undang YouTube, pelaturan-pelaturan YouTube. Setelahnya lolos 4000 jam tayang, setelahnya lolos 1000 subscribe dan kita sudah dimonetisasi, siapa yang jadi banknya? Yang jadi banknya tetap Google. Oh, tetap Google. Tetap ya. Google. Karena jagonya di dunia ini udah nggak ada lagi Google. Nggak bisa buka YouTube tanpa Google. Iya, benar. Jadi tetap banknya Google. Jadi setelahnya dimonetisasi ini Bang, kita harus memverifikasi. Nanti ada monetisasi dari YouTube, isi formulir. Nanti ada undang-undang, ada isi formulir data, nama lengkap sesuai dengan KTP dan segala macam. Bahkan kita setelahnya ngirim KTP itu, bahkan KTP kita pun dipoto di screenshot, dikirim ke pihak YouTube.
pihak itu. Maka setelahnya itu Bang, masuklah kita, data kita. Nanti setelahnya masuk data kita itu kita ada kiriman dari Amerika. Itu dari Google. Di Google ya. Yang berupa apa? Berupa PIN. Oh, PIN ya. PIN itu untuk mencairkan. Nah setelahnya PIN datang, lalu kita mengisi lagi karena di dalam kolom itu isi nomor PIN. Kita kebingungan nomor PIN-nya belum datang. Nomor PIN itu datang dari Amerika, nanti dikirim namanya Google AdSense. Itulah yang diharapkan oleh orang-orang YouTube yang dibilang itu surat cinta dari YouTube. Nah nanti setelahnya PIN datang kita diminta nomor rekening. Nomor rekening. Oh itulah nanti supaya kita bisa untuk mendapatkan yang hasil dari Nah, iklan tersebut. Setelahnya nomor rekening kita kirim, nomor PIN kita kirim ya. Nanti dari pihak YouTube akan mentransfer ke kita senilai dengan skala kecil. Dengan skala kecil, uji coba bahwa rekening Anda sudah diterima sama Google, terus dikirim Bang Ahmad. Nilainya skala kecil, ada yang 500 rupiah, Oh gitu ya. ada yang 1000 rupiah, saya dikirim 900. Awalnya itu. Awal 900 rupiah. Jadi ada ucapan selamat transfer sudah masuk senilai dicek 900. Nah setelahnya transferan masuk kita harus ke ATM karena kita udah punya ATM nih. Diperintahkan untuk ambil setruk transferan. Oh, untuk pembuktian. Pembuktian. Iya, cek saldo. Setruk diambil dari PIN. Itu sekarang sudah dipotong, dikirimkan lagi, dikirim lagi. Setelahnya dikirim lagi mengucapkan selamat bahwa ini ada rekening Anda. Nah, itu nanti akan datang lagi PIN yang kedua dari kantor pos. Semuanya melalui, karena saya melalui kantor pos semua. Melalui kantor pos semua itu kayak amplop gitu, menyatakan atas nama kita, akun kita semua KTP udah masuk, nomor rekening udah. Selanjutnya Anda tunggu. Di situ ada keterangan. Mau tanggal 10, 15, 25 tanggal 1 transferan tuh tinggal milih. Tinggal milih ya. Mau tanggal berapa transferan dikirim gitu. Terserah, kalau mau tanggal 25 berarti sampai tanggal 28 karena 3 hari. Kalau mau ambil 20 berarti sampai 23. Jadi itu ada tanggal transferan mau dipindahin tanggal berapa. Nah jadi setelahnya itu, nah baru verifikasi ini di dalam verifikasinya ucapan selamat. Nah, transferan itu yang tadi kita kan udah tuh skala kecil 900 rupiah. Transfer yang pertama untuk semua komisi kita itu apabila mencapai $100 itu senilai $1.400.000. Oh, itu udah bisa diambil ya. Udah bisa diambil kan udah punya ATM. Oh, udah ATM. Udah punya ATM, udah punya rekening, udah punya banking kita. Jadi transfer. Jadi Ustadz ini udah lumayan juga dong selama ini yang sudah diperjalankan. Nah, kita jadi sukses atau ya alhamdulillah walaupun kita boleh hasil perjuangan jerih payah, makanya alhamdulillah teman-teman kayak abang-abang ini ya sekarang ya terserah dah di banking saya boleh diperiksa dah gitu. Nah, itu maksudnya benar berarti yang kita omongin tadi katanya belum pasti. Sekarang bilang kan Iya. itu kan singkai nih. Keterangan Iya. gitu. Kalau kabarnya kan kita nggak tahu. Iya. Singkai tadi mah. Jadi gitu Bang Sipit, jadi kita di sini tuh sama YouTube itu nggak dituntut kita harus punya pendidikan dan sebagainya selagi kita punya kemauan. Walaupun kita bermodalkan handphone sekarang itu udah rata-rata mendukung. Makanya kalau jadi YouTube itu jangan belagu dulu, wah harus punya kamera, harus punya alat ini. Lah kita bermodal dulu, ujung-ujungan modal habis, hasil belum. Iya. Kan gitu Bang ya. Hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif. Kalau COVID yang negatif nggak pakai. Oh pokoknya Iya. terutama YouTube ini tidak boleh konten yang mengandung kekerasan Bang Abad. Oh iya. Apalagi kita kalau udah dimonet seperti tadi kan udah dimonetisasi, udah diakui, itu diawasin banget. Konten kekerasan yang berdarah itu harus diblur. Konten kekerasan atau tawuran, tabrakan segala macam, bunuh diri, gantung diri itu diblok. Jadi ada undang-undang Ada undang-undang tertentu. yang Ada pornografi, Wah, ya harus sesuai dengan undang-undang yang berjalan. Cara bikin channel itu gimana sih? udah ntar kita bikin aja ya. Ya, saya udah sering kali nih nyoba orang mau jadi ya. Itu makanya yang bikin pemalas itu kan. Iya. Lo persoalannya ini nggak mau sukses. Nggak mau jadi. Lo mau ngomong gua nggak mau sukses. Kalau gua kan berharap tuh nggak pengen sukses nggak mau. Udah pokoknya Bit, Bang Aman, udah kita manfaatin, kita bikin channel aja dah. Ya, insya Allah nanti kita Kan kalau udah bikin channel Bang Aman, sekarang kan banyak banget nih acara-acara apa aja udah dah. Mau acara pengajian, mau acara hajatan, mau acara apa aja kumpul. Ya. Tapi saya yakin
di YouTube ini kalau memang konsisten, modalnya itu kemauan. Modalnya kemauan Punya aja. kreativitas yang tinggi kan. Punya kreativitas yang tinggi. Yang jelas pada saat ini Ustadz sudah mempunyai hasil lah, Ah, walaupun jadi sedikit kan gitu kan. alhamdulillah saya walaupun belum memuaskan, yang jelas saya udah berhasil gitu. Tapi itu hasilnya bisa dicairkan tiap bulan. Ya kan rekening kita. Jika kebenaran Ustadz sudah datang, kita tadi Cuman ngomongin itu aja. kita bisa kalau masalah. Kalau yang bersangkutan ngomong kan percaya gua. Iya, iya. Tapi kita kok belum nikmatin gimana? Nanti lebih percaya lagi kalau sudah menikmati. Nah.